Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 mata kuliah grafika komputer akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Makanan Berbasis Web melalui QR Code. Nah, perkenalkan, di sini saya Rama Widya Saputra. Saya sebagai moderator. Nah, latar belakang dari proyek ini adalah masih banyak tempat makan, kantin, atau restoran yang proses pemesanannya masih dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu, hal ini sering menimbulkan beberapa masalah seperti antrean panjang di kasir, kesalahan pencatatan pemesanan, dan lambatnya penyampaian informasi antara pelanggan, kasir, dan koki. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang sebuah prototipe sistem pemesanan makanan berbasis web yang dapat diakses pelanggan melalui scan QR code di meja sistem. Ini dirancang juga agar proses pemesanan menjadi lebih praktis, lebih cepat, lebih terintegrasi dan antara pelanggan, koki, dan kasir. Nah, tujuannya yaitu memudahkan pelanggan dalam memesan makanan tanpa harus antri, membantu koki memantau pesanan yang masuk dan status masakan, serta membantu kasir dalam mengelola pembayaran dan rekap transaksi. Nah, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan alur kerja, sistem, dan tampilan antarmuka yang telah kami rancang. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur pelanggan. Pada sistem yang kami buat, alur dimulai dari sisi pelanggan. Saat pelanggan datang ke meja, pelanggan cukup memindai QR code yang tersedia. Setelah QR code dipindai, pelanggan akan langsung masuk ke halaman pemesanan berbasis web. Pada halaman utama, pelanggan akan melihat daftar menu yang dibagi ke beberapa kategori, seperti rekomendasi, makanan, snack, dan juga minuman. Setiap menu dilengkapi dengan gambar, nama menu, harga, dan tombol pesan, sehingga pelanggan bisa langsung memilih menu yang diinginkan. Jika pelanggan menekan salah satu menu, maka sistem akan menampilkan detail produk. Pada bagian ini, pelanggan juga bisa menambahkan catatan pesanan, misalnya tingkat kepedasan atau permintaan tambahan tertentu. Setelah memilih menu, pelanggan akan diarahkan untuk mengisi nama dan nomor meja. Data ini penting agar pesanan dapat dikenali oleh pihak dapur dan kasir. Setelah itu, pelanggan menekan tombol pesan menu untuk melanjutkan pesanan. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan detail pesanan mulai dari daftar menu yang dipesan hingga total pembayaran, dan halaman ini pelanggan dapat memilih metode pembayaran yaitu cash ataupun kris. Dari sisi tampilan antarmuka, pelanggan kami buat menyerupai web mobile agar nyaman digunakan melalui handphone. Warna domain yang digunakan adalah oranye karena identik dengan dunia kuliner dan memberi kesan hangat. Selain itu, jika menu sedang habis, maka menu tersebut akan ditampilkan dalam kondisi monokrom atau abu-abu agar pelanggan langsung mengetahui bahwa menu tersebut tidak bisa dipesan. Contohnya ini di sini ada nasi goreng spesial. Jadi dari sisi pelanggan, sistem ini dirancang agar proses pemesanan bisa dilakukan secara mandiri, cepat, dan lebih praktis tanpa harus menunggu pelayanan atau antri di kasir. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Hoiruman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard untuk Oki. Jadi pada tahapan ini, setelah tadi pelanggan menyelesaikan pembayaran, maka pesanannya itu akan diteruskan ke dashboard Oki. Untuk dashboard Oki tersendiri itu ada beberapa fitur yang dimana pada halaman utamanya itu terdapat halaman login terlebih dahulu. Jadi ketika si Koki mau masuk ke dashboard utama, maka harus memasukkan dulu nama pengguna dan juga kata sandinya. Nah, ini adalah tampilan untuk
dashboard utama bagian koki. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada pesanan masuk, pesanan yang sedang dimasak, ya, pesanan yang sudah selesai, dan juga stok. Di sini koki itu bisa melihat pesanan masuk itu ada berapa jumlahnya, kemudian bisa juga sedang dimasak itu ada berapa, pesanan selesainya ada berapa. Nah, di sini sebelum pesanan dimasak itu koki itu harus melihat dulu mana pesanan yang belum diproses. Nah, ketika koki ingin memasak pesanan pelanggan tersebut, si koki itu harus mengklik dulu tombol proses yang ada di sebelah kanan ini. Ketika si koki mengklik tombol proses, maka si pesanan tersebut akan diteruskan ke menu sedang dimasak. Nah, pada bagian ini terdapat beberapa menu yang sedang dimasak oleh koki. Ketika menu tersebut atau pesanan tersebut sudah selesai dimasak, maka si koki itu tinggal mengklik atau memencet lagi tombol button selesai ini, yang kemudian akan diteruskan ke pesanan selesai. Selain itu, koki juga bisa di sini koki itu bisa memantau apakah menu-menu tersebut masih tersedia ataupun sudah habis. Nah, misalkan di sini itu ada mie ayam. Nah, mie ayam itu si koki tahu bahwa menu itu sudah habis. Nah, si koki itu tinggal mengklik tombol habis di sini, yang dimana ketika si koki mengklik tombol habis di sini, maka pada bagian pelanggan tadi, pada bagian tampilan pelanggan itu akan memunculkan notif bahwa si mie ayam ini menunya habis dan tidak dapat dipesan. Mungkin untuk bagian koki segini yang dapat saya jelaskan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Maisaro. Jadi selain dashboard koki, kami juga merancang dashboard kasir. Dashboard ini berfungsi untuk membantu kasir memantau pesanan pelanggan, memverifikasi pembayaran, dan melihat rekap transaksi. Jadi halaman pada dashboard kasir ini terdiri dari login. Jadi si kasirnya itu login terlebih dahulu. Lalu ada pesanan masuk, pesanan diproses atau dimasak, lalu ada pesanan selesai, lalu ada juga halaman pembayaran cash atau non-cash, lalu ada juga rekap transaksi. Pada dashboard kasir dapat melihat metode pembayaran yang dipilih pelanggan. Jika pelanggan memilih kris, maka status pembayaran akan langsung tercatat sebagai lunas. Namun jika pelanggan memilih cash, kasir dapat membuat form pembayaran untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar, menghitung kembalian, lalu mencetak struk. Setelah pembayaran selesai, data transaksi akan tersimpan di dalam rekap transaksi. Halaman ini dapat membantu kasir dalam memantau transaksi yang sudah dibayar dan melihat total pembayaran harian. Secara keseluruhan, sistem yang kami buat memiliki alur. Yang pertama, pelanggan scan QR. Yang kedua, pelanggan memilih menu dan mengisi data meja. Yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran. Yang keempat, data pesanan masuk ke koki dan diproses. Yang kelima, kasir memantau dan memvalidasi transaksi. Yang keenam, status pesanan diperbarui sebagai selesai. Dengan alur tersebut, sistem ini diharapkan dapat membuat proses pemesanan makanan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan efisien. Selain itu, penerapan antarmuka grafis pada sistem ini membantu pengguna memahami alur pemesanan dengan lebih mudah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Berdasarkan hasil perancangan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa prototipe sistem pemesanan makanan berbasis web melalui QR Code ini mampu menjadi solusi
untuk mengurangi antrean, meminimalkan kesalahan pencatatan pemesanan, serta mempercepat alur informasi antara pelanggan, kasir, dan koki. Dan untuk kedepannya, sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan animasi antarmuka yang lebih halus, meningkatkan responsivitas tampilan di berbagai perangkat, serta menambahkan visualisasi dan transaksi yang lebih interaktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.